Ya, Saudara, KPUD Papua Barat Daya menyiapkan strategi pelayanan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan partai di hari-hari terakhir pendaftaran. Menyusul sampai hari ke-8 pendaftaran, belum satu pun partai mendaftarkan bakal calon ke KPUD Papua Barat Daya. Ditemui Senin siang di tempat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Hotel Luxio kilometer 12, pelaksana tugas Ketua KPUD Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan telah mengantisipasi dengan menambah tenaga verifikasi dokumen sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya berikut ini. Ibu, ini soal pendaftaran bakal calon yang sampai hari ke-8 hari ini yang kita bicara, belum satu pun mendaftar. Pertanyaan utamanya, bagaimana KPU mengantisipasi pendaftaran bakal calon yang pasti akan dilakukan rame-rame di batas akhir pendaftaran 14 Mei nanti. Memang hari ini itu tanggal 8 Mei 2023, itu berarti bahwa kita sudah masuk pada hari ke-8 dari 14 hari masa penyerahan pengajuan bakal calon anggota DPR di Provinsi Papua Barat Daya dan juga pendaftaran bakal calon DPD RI Dapil Papua Barat Daya. Sampai hari ini kami memang telah menerima satu surat pengajuan dari partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yang sedianya hari ini diantarkan dokumen pengajuan bakal calonnya. Tetapi memang kami masih menunggu sampai siang ini. Nah, untuk partai yang lain, 17 partai lain itu belum mengkonfirmasi kehadirannya sampai dengan siang ini. Nah, kalaupun nanti sampai dengan akhir masa penyerahan, yaitu di 14 Mei 2023 pukul 23.59, tentu itu menjadi batas akhir. Nah, kalaupun partai politik datang di hari-hari terakhir, misalnya H-3 terakhir baru mereka semua hadir, tentu ini juga berhubungan dengan kesiapan semua berkas yang perlu disiapkan oleh setiap bakal calon dan juga upload ke dalam aplikasi Silon, gitu, sistem pencalonan. Nah, kalaupun misalnya memang mereka bertumpuk di hari terakhir, tentu KPU Papua Barat Daya telah menyusun strategi itu. Apa itu? Kita pastikan bahwa teman-teman ini tidak datang sebelum 23.59. Maksudnya tidak datang setelah 23.59 gitu ya, tetap sesuai dengan waktunya kita pastikan, karena kita tentu akan berkomunikasi dengan LO. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau mereka datang dalam jumlah yang cukup banyak, lebih dari satu atau bahkan lebih dari 3, maka kami menyiapkan tim pemeriksa dokumen lebih dari 3 gitu. Jadi kita siapkan semuanya sehingga meskipun mereka datang dalam jumlah yang banyak, kita upayakan untuk bisa dilayani. Kesulitan apa yang disampaikan partai ke KPU sehingga sampai hari ke-8 belum satu pun partai yang mendaftar bakal calon anggota DPRD ke KPU Papua Barat Daya? Sejauh ini semua sudah dikomunikasikan dengan KPU, terutama dalam rangka menyelesaikan beberapa atau mengurus beberapa dokumen persyaratan bakal calon. Misalnya saya sebut saja surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang kemudian harus dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah setempat gitu. Jadi ini juga menjadi kendala karena misalnya minimnya jumlah dokter kejiwaan di Kota Sorong atau di Provinsi Papua Barat Daya. Itu juga merupakan kendala. Kemudian juga kepengurusan surat keterangan dari pengadilan yang sedianya sebelumnya harus mengurus surat SKCK di Polda Papua Barat, dikarenakan Polda Papua Barat Daya itu belum ada. Nah, saya kira itu beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman partai politik. Tetapi tentu kami selaku penyelenggara juga sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, rumah sakit pemerintah di Kota Sorong, kemudian juga rumah sakit Angkatan Laut yang bisa menyediakan jasa untuk dapat mengeluarkan surat kesehatan rohani, dan juga kepolisian dan pengadilan. Kami berharap bahwa lembaga-lembaga terkait ini dapat membantu bakal calon dalam proses mendapatkan surat-surat tersebut, karena sekali lagi bahwa batas penyerahan kita itu hanya sampai tanggal 14 di jam 12 malam. Selepas itu kemudian partai politik yang datang selepas itu kemudian sudah tidak bisa kami terima lagi.
Tadi disampaikan sudah ada komunikasi dengan berbagai pihak untuk mempermudah pengurusan berkas bakal calon. Untuk SKCK calon anggota DPRD Provinsi yang belakangan harus mengurus ke Polda Papua Barat di Manokwari. Apa yang sudah dikomunikasikan? Jadi harapan kami dalam rangka koordinasi ke setiap lembaga itu, bahwa kami berharap lembaga-lembaga ini bisa mempermudah proses itu. Nah, terkait prosedur di dalamnya itu sepenuhnya menjadi ranah lembaga. Kami kemarin berkomunikasi dengan Polresta Sorong gitu. Karena kan tentu untuk dapil provinsi, dapil Papua Barat Daya 1 dan Papua Barat Daya 2 itu kan wilayah Kota Sorong. Sehingga kita berkoordinasi. Kemudian memang ada petunjuk-petunjuk seperti tadi, bahwa kemudian harus mengambil rekomendasi dulu dari Polres setempat, setelah itu baru kemudian dokumennya dikirim ke Polda. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa prosedur itu tentu kami hargai, karena itu menjadi prosedur yang sudah ditetapkan secara kelembagaan. Jadi kami berharap bahwa proses ini bisa cepat, sehingga teman-teman bakal calon dan partai politik itu juga bisa cepat mendaftarkan bakal calonnya ke KPU. Pelaksana tugas Ketua KPUD Papua Barat Daya Fatmawati, terima kasih sudah berbagi di CWM Channel. Ya, terima kasih kembali.